Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan Trinen Gumi part keempat. Dan di part kali ini, tentunya semakin seru karena satu persatu misteri-misteri sudah mulai terungkap. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Part 4 ini dimulai dari pengumuman Hiragi tentang Pak Takechi kemarin. Pak Takechi terlihat masih berusaha untuk menyangkal pernyataan yang diberikan oleh Hiragi tersebut. Bahkan selain itu, untuk mengamankan posisinya saat ini, di sana Pak Takechi juga terlihat memanfaatkan kondisi keramaian ini. Jadi di sana Pak Takechi benar-benar memanfaatkan momen itu malah untuk kembali mendongkrak popularitasnya dengan mengadakan sebuah acara perilisan buku miliknya. Sedangkan di sisi lain, Detektif Ganji juga kembali berusaha untuk menyelidiki insiden yang diciptakan oleh Hiragi, di mana ia juga terlihat mendapatkan sebuah foto Hiragi bersama dengan Direktur Sagara dari asistennya. Dan karena kemarin terungkapnya inti masalah tentang alasan kematian Reina ini, Hiragi pun mengungkapkan bahwa kasus ini menjadi semakin viral di masyarakat. Di sini Hiragi pun terlihat menelpon Pak Takechi di depan hadapan seluruh muridnya. Dan singkatnya Hiragi ini memberikan tantangan kepada Pak Takechi. Jadi di sana Hiragi meminta agar Pak Takechi bersedia untuk mengakui kesalahannya tepat pada pukul 8 malam nanti. Di mana tentunya Pak Takechi masih kembali berusaha untuk melakukan pembelaan. Namun seperti yang kita tahu, bahwa di sana Hiragi tak akan ambil pusing. Karena Hiragi juga mengancam akan mengambil hal yang paling berharga milik Pak Takechi jika dia memang tidak mau untuk mengakui kesalahannya. Kemudian Hiragi pun menunjukkan sebuah video yang menjadi bukti kepada murid-muridnya. Walaupun di video tersebut belum tentu merujuk pada Pak Takechi. Dan karena ketidakpastian itulah yang membuat kedua muridnya, yaitu Seo dan Hana, kembali berusaha untuk membela Pak Takechi. Jadi sedikit informasi, ternyata kedua murid tersebut telah mendapatkan rekomendasi dan beasiswa olahraga dari Pak Takechi untuk melanjutkan pendidikan mereka ke universitas yang dipilihkan oleh Pak Takechi. Ya intinya, Seo dan juga Hana ini tidak ingin Pak Takechi terlibat dalam kasus kematian Reina ini. Karena mereka takut jika program rekomendasi atau beasiswa mereka pun dibatalkan. Mendengar hal tersebut, Hiragi pun kembali tidak ingin ambil pusing dan menyerahkan laptopnya kepada Seo agar Seo bisa menganalisa video bukti itu sendiri. Dan akhirnya seluruh murid kelas 3 itu pun menganalisis video tersebut dengan menggunakan software penjernih resolusi video. Namun ketika mereka tengah berfokus dalam menganalisis video tersebut, di satu sisi, Seo justru terlihat mendapatkan sebuah informasi tentang program beasiswa Pak Takechi dari salah satu temannya. Singkatnya, di sana Seo mendapatkan informasi bahwa semua siswa yang mendapatkan beasiswa dari Pak Takechi hanya mampu bertahan 1 tahun di universitas karena mereka terkena DO dari universitas tersebut. Seo dan juga Hana yang mendengar hal itu pun benar-benar terkejut, di mana Seo langsung memutuskan pergi ke toilet untuk sekedar mencuci mukanya. Namun ternyata di toilet tersebut, di sana Seo kembali mengingat latihan kerasnya bersama dengan Hana, hingga mereka berdua benar-benar mendapatkan rekomendasi atau beasiswa dari Pak Takechi. Akan tetapi kekhawatiran Seo dan Hana itu pun ternyata justru benar-benar terjadi setelah diperlihatkan Pak Takechi yang mendapatkan kabar tentang dibatalkannya program beasiswanya dari universitas. Namun di lain tempat, Seo pun terlihat merencanakan suatu hal bersama dengan seorang temannya. Hingga akhirnya Seo dan beberapa temannya itu pun memutuskan untuk menghabisi Hiragi. Hiragi dengan keadaan penyakitnya yang semakin parah, dia tidak bisa melawan mereka. Di mana beruntungnya tak lama kemudian, Kai pun datang untuk membantu Hiragi. Dan singkatnya Seo beserta dengan yang lainnya itu pun disadarkan oleh teman-temannya. Hingga muncullah pertanyaan Hiragi tentang tujuan Seo yang sebenarnya. Kemudian, Hiragi pun terlihat kembali menghubungi Pak Takechi untuk membuat pertemuan tepat pada pukul 8 malam nanti.
Dan sesuai dengan perjanjian, Pak Takechi akhirnya datang untuk menghampiri Hiragi. Di mana tak lama setelah kedatangannya, Hiragi pun langsung menunjukkan rekaman suara antara Pak Takechi dan juga Kishi, alias pemimpin geng biru musuh. Selain itu, di sana Hiragi juga terlihat membahas tentang program beasiswa yang pernah ditawarkan oleh Pak Takechi kepada Reina. Dan di situ, Reina mengetahui tentang rahasia kelicikan dari Pak Takechi pada program beasiswanya itu. Bahkan Hiragi juga kembali mengungkapkan tentang usaha Pak Takechi menyuap Reina dengan sejumlah uang agar mau masuk program beasiswanya, yang intinya juga hanya demi keuntungan universitas dan juga Takechi saja. Namun di sana lagi-lagi, Pak Takechi masih berusaha untuk melakukan pembelaan diri dan mengatakan bahwa semua itu ia lakukan hanya untuk demi murid-muridnya. Sementara itu di sisi lain, murid-murid kelas 3A pun berhasil menganalisa video itu, di mana mereka menemukan pantulan wajah Pak Takechi yang terpampang jelas di pantulan kaca. Kemudian mereka pun langsung mengirimkan bukti tersebut kepada Hiragi, yang kemudian ditunjukkan kepada Pak Takechi. Bahkan tak hanya itu, di sana Hiragi juga akhirnya menunjukkan bahwa sebenarnya saat ini mereka tengah melakukan siaran langsung di situs Main Voice, yang artinya percakapan mereka sejak tadi telah dilihat oleh 50 juta orang pengguna situs tersebut. Dan setelah itu Hiragi mengatakan tentang ancaman untuk mengambil apa yang berharga dari Pak Takechi, di mana hal tersebut ternyata adalah ketenaran dan popularitasnya. Jadi singkatnya, dengan siaran langsung ini, Hiragi pun berhasil menghancurkan karir dari Pak Takechi, yang ternyata justru membuat Pak Takechi ini kembali mengatakan yang sebenarnya. Hingga setelah mendengar semua yang dikatakan oleh Pak Takechi, Seo dan Hana kini kembali sadar bahwa ternyata Pak Takechi ini tidaklah benar-benar peduli dengan mereka. Dan karena benar-benar muak akan tindakan Pak Takechi, Hiragi pun berniat untuk membunuh Pak Takechi. Namun beruntungnya hal tersebut tidak jadi dilakukannya setelah pihak kepolisian datang untuk mencegah hal tersebut. Dan akhirnya Takechi pun langsung diamankan oleh pihak kepolisian atas pengakuannya itu. Namun di sisi lain, detektif Igarashi justru ketahuan oleh detektif Ganji atas kerjasamanya dengan Hiragi. Setelah itu film pun kembali berlanjut pada keesokan harinya, atau tepatnya pada hari ke-8, kasus penyanderaan oleh Hiragi itu terjadi. Dan pada hari ke-8 itu, Hiragi pun memberikan tantangan kepada seluruh murid-muridnya, namun dengan tema yang mengejutkan, yaitu belajar mandiri. Selain itu, Hiragi juga menambahkan bahwa dalam tantangan kali ini, mereka semua bebas untuk melakukan apa saja. Karena Hiragi juga terlihat mengembalikan semua ponsel milik murid-muridnya itu. Akan tetapi di sana Hiragi tetap berpesan agar murid-muridnya itu tidak bekerja sama dengannya. Karena hal itu juga demi kebaikan mereka sendiri. Sementara itu masih di waktu yang sama, detektif Ganji terlihat bertemu dengan Fumika. Yang singkatnya detektif Ganji ini berhasil mendengar tentang suap menyuap yang dilakukan oleh Pak Takechi. Selain itu di sisi lainnya, Suwa juga terlihat kembali menghubungi Kishi. Namun kali ini dia memutuskan untuk sekedar meminta maaf kepada Kishi. Bahkan di sana Suwa juga terlihat benar-benar menyadari kesalahannya terhadap Rena. Hingga ia kini selalu merasa bersalah akan perbuatannya tersebut. Kemudian, film pun kembali berlanjut pada seluruh murid kelas 3A, di mana mereka benar-benar terlihat menikmati kebebasan yang diberikan oleh Hiragi pada hari itu. Di sana Kai juga terlihat kembali menghubungi ibunya di rumah, yang saat ini telah mendapatkan bantuan dari pihak sekolah. Sementara itu, Sakura dan murid lainnya terlihat tengah berbahagia, seperti melakukan foto bersama, bermain game, ataupun olahraga. Namun, di tengah-tengah kegembiraan tersebut, salah satu dari mereka yaitu Horibe justru kembali menganalisa video tentang Takechi kemarin, hingga ia pun menemukan sebuah kejanggalan dari video tersebut. Jadi di sana Horibe berhasil menemukan apa yang sebenarnya terjadi, di mana sebenarnya orang yang ada di dalam video tersebut bukanlah Takechi, melainkan orang lain.
Kemudian scene berpindah pada obrolan antara Hiragi dengan seorang teman lamanya yaitu Tanaka, yang pernah menjadi partner Hiragi dalam membuat film superhero. Jadi Tanaka ini membicarakan tentang keterlibatan bos mereka yaitu Tuan Sagara dalam kasus ini, di mana Tanaka khawatir jika Tuan Sagara akan kehilangan semuanya yang dimilikinya karena perbuatan Hiragi tersebut. Namun karena telah memiliki tekad yang kuat sekaligus kesepakatan dengan Tuan Sagara, di sana Hiragi pun berusaha untuk menjelaskannya. Hingga akhirnya Tanaka pun mulai mengerti tentang apa tujuan mereka yang sebenarnya. Sementara itu di suatu berita ditunjukkan berita tentang kesalahan Takechi ini kembali menjadi trending topik di situs Main Voice, yang membuat Takechi mulai benar-benar merasa kehilangan popularitasnya. Akan tetapi di sisi lain, murid-murid kelas 3A ternyata mereka telah mengetahui bahwa orang yang ada dalam video bukti tersebut bukanlah Takechi, melainkan justru Hiragi itu sendiri. Ah, 遅かったわ。